Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz MAG, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati kepada penemu metode Hanifida yakni Dr. Hanifuddin Mahadun MAG dan juga Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPDI. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Zainuddin MPD. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Ustadz Ahmad Humaidi MPDI. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan yakni Ustadzah Endah Tri Wisudaningsih MPD. Dan tidak ketinggalan pula teman-teman yang berbahagia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya, yaitu masa-masa perkembangan anak. Nah, masa-masa perkembangan anak ialah masa di mana anak-anak itu berubah waktu ke waktu. Nah, di sini ada 3 pakar. Yang pertama pakar Jean Piaget yang mencakup empat tahapan. Yang pertama tahap sensori motor. Nah, tahap sensori motor ini adalah pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif. Misalnya perkembangan ini misalnya bisa meletakkan mainan di bawah selimut, terus bisa mendengar, bisa melihat, bisa makan, bisa minum di tahap sensori motor ini. Nah, tahap sensori motor ini mulai dari anak usia umur 18 tahun sampai 24 tahun. Yang kedua, masa praoperasional. Masa praoperasional ini dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. 2 sampai 7 tahun. Nah, masa praoperasional itu anak itu sudah mentalnya bisa mempersatukan peristiwa dan objek, bisa membedakan simbol-simbol kayak seperti ini, dilarang main game. Terus yang kedua, operasional konkret. Operasional konkret ini yaitu menunjukkan kemampuan konservasi, bisa membedakan jumlah, volume, luas, dan juga bisa menggabungkan puzzle-puzzle yang tertera di gambar ini. Terus yang ketiga, operasional formal. Ini di anak berumur 12 ke atas. Anak itu sudah bisa berpikir, seperti bisa dapat pencahayaan semuanya itu sudah lengkap. Terus untuk yang kedua, pakar Oswald Crowe. Pakar Oswald Crowe ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama masa anak awal, yang kedua fase keserasian sekolah, dan yang terakhir fase remaja. Fase anak awal ini dimulai sejak Oswald Crowe dimulai itu sejak dari lahir atau umur 0 sampai 3 tahun. Terus yang kedua, fase keserasian sekolah. Fase keserasian sekolah ini menurut Oswald Crowe itu dimulai dari umur 3 sampai 12 tahun. 3 tahun kan bisa masuk PAUD itu ya, sampai 12 tahun. Dan yang terakhir fase remaja. Fase remaja ini bisa mulai dari umur 12 sampai umur 21 tahun. Bisa juga masa anak awal itu dinamakan TROT 1. Fase keserasian sekolah itu antara TROT 1 dan TROT 2. Dan fase remaja itu TROT 3 menurut Oswald Crowe. Dan yang terakhir menurut Konstan. Nah, Konstan di sini membagi tahapan itu menjadi 5 tahapan. Yang pertama masa vital, masa pentingnya bayi. Di mana bayi ini harus orang tua itu harus menjaga penuh kepada bayinya. Anak itu tidak bisa apapun. Masa vital ini dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun menurut Konstan. Kalau yang kedua, masa anak kecil. Nah, masa anak kecil ini dimulai dari umur 1 sampai 6 tahun. Di mana anak itu cuma bisa bermain. Terus di sini kan gambarnya boneka, itu buat anak perempuan buat bermain.
Terus yang ketiga, masa sekolah. Nah, masa sekolah ini mulai dari 6 sampai 12 tahun. Masa sekolah ini mulai dari 6 sampai 12 tahun di mana intelektual itu sudah terciptakan. Yang ke berapa nih? Keempat, masa pubertas. Biasanya pubertas itu dimulai dari usia 12 sampai 21 tahun. Kadang juga ada yang 9 tahun sudah pubertas. Tapi menurut konstan, masa pubertas itu 12 sampai 21 tahun. Dan yang terakhir adalah masa dewasa, di mana masa itu mulai dari umur 21 sampai meninggal. Nah, ini sudah merasakan pahit-pahitnya keadaan dunia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan tentang peta imajinasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.